pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, Merdeka. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun negara bangsa kita yang ke-79. Nah, saya mengajak saudara hari ini sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, bagaimana supaya kita bisa merdeka dari penjajahan kuasa iblis, kuasa kegelapan yang selalu mau membuat kita kalah, dan dengan demikian kita bisa ditaklukkan olehnya. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari istimewa ini untuk kami semua, seluruh bangsa dan negara di Indonesia ini. Tuhan, kami percaya bahwa kasih anugerah Tuhan menyertai bangsa negara kami, dan kami dapat merayakan perayaan hari ulang tahun bangsa negara kami yang ke-79. Kami berdoa hari ini supaya kami mengalami lagi hal-hal luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan punya maksud yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati semua pemirsa yang sedang bergembira hari ini, yang menyaksikan program ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Ada perjanjian baru. Dari perjanjian baru, Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Kita baca 4 ayat dari ayat firman Tuhan ini. Yang pertama ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti.
Kemudian katakan bagian yang kedua, ayat 6, ya. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Kemudian ayat yang ke-9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Dan ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Saudara pemirsa, yang dipakai iblis untuk menjatuhkan orang ke dalam dosa ialah sembako. Roti di sini disebutkan. Kalau untuk kita nasi. Ya, betapa banyak orang jatuh ke dalam dosa karena dibujuk-bujuk oleh iblis dengan memberikan kepadanya berkat. Oh, jangan sudah main-main saudara sekalian. Jangan sudah katakan iblis tidak bisa memberikan berkat. Oh, bisa saudara sekalian. Dia bisa beri berkat. Oleh karena itu, tapi ketika sesudah dia memberi berkat, ia tarik nyawa saudara sekalian. Ya, itu yang dia buat kepada banyak orang yang dijajah oleh iblis. Saya tidak bisa bayangkan saudara sekalian, sungguh tidak bisa bayangkan bagaimana para sarjana bahkan S2 sampai S3 jatuh karena apa? Karena seorang dukun yang mengatakan dirinya bisa menggandakan uang. So, bisa bayangkan itu? Jadi tidak peduli siapa dan pendidikan saudara apa, jabatan saudara apa, iblis bisa menawarkan kepada saudara segala kekayaan dan kehormatan. Itu yang pertama. Dan Yesus menjawabnya dengan telak. Apa katanya? Manusia hidup bukan dari roti saja. Perlu si roti, karena itu pakai kata saja. Tetapi dengan semua tutur kata Allah, firman Tuhan. Ini dia yang membuat kita bisa hidup. Yang kedua, katanya dia bahwa Tuhan Yesus naik ke gunung yang tinggi. Dan sana tunjukkan semua kemegahan dunia. Oh, saudara sekalian, jangan saudara bilang iblis tidak bisa buat saudara-saudara sekalian untuk dapat gelar tinggi. Ya, kami sudah punya pengalaman di mana ada orang yang begitu pintarnya sampai bisa sarjana. Oleh karena apa? Dia sudah tahu jawaban sebelumnya. Oleh karena itu saya mengajak kita semua hari ini untuk mulai sadar akan jebakan iblis ini. Ia bisa membuat saudara sekalian naik sampai ke puncak saudara sekalian. Tetapi dari sana yang kau lihat apa? Kemegahan dunia ini. Oh, haleluya. Mari kita belajar hari ini saudara sekalian bahwa kalau sudah sampai ke puncak, tapi semua yang engkau lihat ialah kemegahan duniawi, kenikmatan duniawi. Yang bawa saudara ke sana itu iblis. Tengkinglah nama Yesus kalau saudara tidak mau hancur hidup saudara sekalian nanti. Karena dia kalau sudah berikan sesuatu, dia mau ambil jiwamu. Dan yang ketiga apa saudara sekalian? Tadi dikatakan naik ke hubungan bait Allah. Oh, iblis bisa bawa saudara ke gereja, tapi dijadikan di tempat yang salah. Oh, begitu banyak saudara sekalian orang yang tukang kritik di gereja. Bukan tidak boleh dikritik, tukang kritik. Bendahara ndak betul lah segala macam, ketua majelis ndak betul lah segala macam, ini gembala ndak betul lah segala macam. Bukan karena mereka salah, tapi tadi ada orang yang iblis tempatkan untuk meremukkan, menghancurkan gereja itu. Selalu kan ada yang pro dan kontra, akhirnya gereja itu pecah. Itu yang dikehendaki oleh iblis. Dan bagi saudara sekalian sekarang, tolong ingat bahwa ketika saudara masuk ke dalam satu gereja, saudara di sana tunduk kepada otoritas gereja. Dan kalau ada saudara melihat sesuatu kesalahan di sana,
berlututlah, berdoalah, sebut nama pendetamu, sebut nama majelismu, dan berdoa, berpuasa di sana supaya Tuhan menolong mereka. Itu yang lakukan, bukan dengan cara mengkritik secara tidak senonoh. Itu yang harus kita lakukan supaya engkau hidup berkemenangan, tidak ikut apa kata iblis. Ya, yang terakhir ialah apa saudara sekalian? Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kalau saudara langsung bilang, ih ngeri kalau begitu ya. Jadi kita tidak bisa berkemenangan terus-menerus. Bukan itu maksudnya. Maksud firman Tuhan ini menunjukkan bahwa supaya kita peka, waspada, terus berhati-hati dalam hidup ini, sehingga kita tidak masuk dalam jebakan perangkap dari si jahat itu. Mari kita sungguh-sungguh serius hari ini untuk mengikut Tuhan dan hidup berkemenangan apa tadi? Roh, jiwa, dan tubuh kita berkemenangan. Dengan demikian kita bisa menolong orang lain juga yang selalu kalah dalam dosa. Merdeka! Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur hari ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan memelihara bangsa negara kami. Tolong kami sebagai rakyat di negara bangsa ini Tuhan, untuk kami benar-benar hidup berkemenangan setiap hari. Dengan demikian dapat mempengaruhi orang lain untuk juga hidup berkemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.